Oke, baik teman-teman, kita mulai dulu ya. Gimana nih teman-teman? Lumayan salut ya buat teman-teman yang lagi jelek ini marketnya masih mau ngeliatin IG Live ya. Oke, jadi basically kalau kita ngomong market ya memang lumayan serem ya. Kalau kita lihat kayaknya outflow mulu ya. Kalau teman-teman kalau lihat kemarin sempat banknya naik terus dibanting lagi turun ke bawah. Nah, jadi sebenarnya ada banyak hal yang harus kita lihat ya dari segi makro pasti ya, sentimen dari luar regional, lalu kita punya sentimen dari dalam negeri itu lebih ke government policy. Terus yang terakhir juga teman-teman kalau lihat apa ya, pernah dengar ini nggak, fear and greed indicator. Nah, ini mungkin yang menarik, fear and greed indicator ya. Sebentar, coba kita lihat dulu ya yang terbaru, fear and greed index ya. Nah, ini nih kalau saya share ya, kurang lebih nih fear and greed index ya, kurang lebih nih teman-teman kalau lihat ya. Biasanya kalau udah kayak extreme fear itu marketnya udah dekat-dekat mau selesai downtrendnya. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat ya, previous close itu extreme fear poinnya 20, terus 1 minggu lalu poinnya 14 dan segala macam. Nah, teman-teman bisa cek sih nanti fear and greed index, coba cari hari aja ya. Jadi teman-teman kalau harus tahu, kalau kurang lebih tahu fear and greed index itu minimal satu indikator kita tahu market sebearish apa. Nah, berikutnya dari situ mungkin teman-teman bisa lihat ya market fase itu seperti apa. Nah, kira-kira teman-teman nilai sendiri nih, kita ada di fase yang mana. Nah, itu kalau mau lihat sedikit positifnya ya. Nah, apakah berarti barang kita akan langsung jalan? Enggak dulu nih, kita harus lihat ya, dengan ada banyaknya barang yang lagi murah. Terutama kalau kita ngomong murah, lebih banyak ke barang-barang yang big caps ya. Sebenarnya itu ada kesempatan buat kita untuk masuk ke emiten-emiten yang cukup murah. Nah, the thing is, seberapa murah yang kita ngomong murah itu ya. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman ya, dari mau tahu murah apa enggak, kita lihat dari ISG nya sebenarnya sudah bisa kelihatan nih. Nah, ISG sendiri ISG sendiri udah turun cukup dalam, sempat rebound. Terus sekarang kalau kita lihat ya secara teknikal itu di bawah itu ada gap up area ya. Ya itu sebenarnya kalau kita lihat gap up area itu kayak utang tuh gap up ya. Nah, tinggal dia akan closing gapnya kapan. Nah, teman-teman kalau lihat ini sebenarnya sooner later harusnya kita masih percaya indeks kita tuh akan retesting support atau bottom area dia sebelum dia naik. Nah, tinggal rumor-rumor yang ada di media sosial, termasuk salah satunya pergantian reshuffle. Nah, lalu ada yang berbau-bau politik lah. Nah, ini sebenarnya kalau terus-terusan seperti ini ya otomatis market ini jadi lebih bearish, lebih berhati-hati. Terus pemerintah juga belum ada sentimen positif. Nah, kira-kira sentimen positif apa yang kita harapkan? Bentar, minum. Otomatis sentimen positif yang paling kita harapkan paling gampang itu adalah rate cut ya teman-teman ya. Itu kalau dari globalnya. Atau mungkin pemerintah bisa aja ke depannya lebih agresif untuk nurunin suku bunga, sehingga itu seenggaknya memberikan stimulus untuk market ini lebih bullish lah. Nah, dengan adanya potensi pemerintah itu menurunkan rate-nya ini ya, interest-nya ya, otomatis ya orang-orang jadi lebih punya stimulus untuk konsumsi atau sebenarnya belanja atau sebanyak kredit. Nah, ini mungkin salah satu yang mungkin bisa kita tunggu sih teman-temannya. Nah, anyway, ini udah tengah bulan ya, udah mau habis juga sebelum liburan panjang. Nah, memang kalau kita lihat dari masa-masa sebelum-sebelumnya ya, setiap kali dekat-dekat puasa atau bulan puasa tuh market tuh cenderung lebih slow. Tapi kali ini slownya lebih ekstrim ya, karena sentimen positifnya nggak ada sama sekali. Biasanya kita kalau berlindungnya tuh mungkin berlindungnya ke banks, yang kali ini malah kita ke banks saja pada digabungin ke bawah ya. Nah, hari ini yang menarik adalah barang-barang yang kayak misalnya nih ya, HMSP.
Nah, HMSP ini surprisingly naik 8% ya, gudang garam 7%. Nah, anyway kita bicara soal yang consumer ya. Apakah ini berarti sentimen bagus ya, kita masih belum tahu ya, sama-sama lihat. Tapi anyway, teman-teman, kalau kita lihat barang apa sebenarnya kita cari, atau lebih baik kita sembunyi di barang apa dulu nih, emiten apa nih. Secara industri sebenarnya nggak ada yang berubah. Kita masih ngelihat untuk emiten-emiten komoditi, terutama yang coal ya, kita masih ngelihat sebenarnya hal positif. Kita masih ngelihat juga barang-barang yang Konglo itu juga masih cukup oke ya, karena sebenarnya harusnya kita lihat dari Konglo ini sebenarnya rata-rata ya free flow-nya juga lumayan kecil. Karena lumayan kecil, harusnya emiten yang masuk ke barang-barangnya ya harusnya fund-fund juga nggak bisa masuk banyak ya. Otomatis fund-fund nggak bisa buang banyak juga karena mereka nggak bisa masuk banyak. Nah anyway, kita coba lihat ya, minimal secara teknikal, lepas dari sentimen apapun, biasanya kita bisa lihat atau bisa antisipasi dulu. Oke, nah kalau kita mau ngomong soal technical ya, teman-teman bisa lihat nih dari IHSG sendiri memang overall masih downtrend teman-teman ya, masih belum kelihatan dia mau balik arah. Nah yang kita bicarain tadi itu yang di poin di bawah nih 6270 sampai 6347 itu masih ada gap up area yang kemarin belum di close ya sampai hari ini. Jadi bisa aja nih IHSG tahu-tahu dia ke bawah sini untuk closing gap area sebelum dia rebound. Otomatis kalau sebenarnya kita mau kaitin sama pattern chart ya, mungkin aja IHSG ini forming double bottom, atau IHSG bisa aja forming head and shoulder misalnya. Tapi katalis apa yang paling penting setelah dia break ke bawah, yang buat dia naik ke atas apa? Nah kita masih nunggu sama-sama nih teman-teman ya. Lalu kalau kita lihat dari rupiah kita itu juga kayak satu hari naik satu hari turun ya, nggak jauh beda harusnya sama IHSG kita. Tapi arahnya tetap kita masih ngelihat untuk rupiah ini kecenderungan untuk melemahnya masih ada. So far juga masih bergerak di sini. Tapi teman-teman bisa lihat ya secara teknikal ini sebenarnya potensi untuk melanjutkan kenaikannya masih ada. Nah tinggal secara sektorial ya, barang-barang atau sebenarnya emiten-emiten apa yang dapat benefit dari kenaikan US dollar. Nah ini yang harus dilihat nanti akan refleks ke laporan keuangannya apa enggak. Oke, sebentar kita emiten coba kita lihat ya berapa emiten main. Nah main ini sebenarnya agak susah ya, karena kalau dilihat nih main ini barang-barang IPO 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut naik. Terus kalau semuanya orang-orang udah jualan sebenarnya cukup wajar sih teman-teman ya, karena marketnya juga lagi nggak begitu baik juga. Jadi kalau orang ada taking profit ya harusnya wajar, karena 1 udah sampai 5 hari udah naik berturut-turut. Nah tinggal ada potensial emiten apa lagi yang bakal IPO, itu mungkin yang perlu kita lihat sama-sama. Terus barang apa lagi ya, kita terus terang sih kalau lihat dari technical nggak begitu banyak barang-barang yang dalam fase uptrend ya. Tapi kalau tadi ada tanya bumi gimana, nah ini kalau kita lihat dari bumi ya. Nah bumi sendiri sebenarnya kita masih ngelihat memang dia masih belum ada reversal point. Tapi kalau teman-teman lihat dari bumi ini sebenarnya kan dia udah mulai bumi ini kan sebenarnya waktu turunnya udah mulai slowing down ya. Ini satu, terus dia juga lebih slow juga ke bawah, dan dia masih di area support. Memang belum ada reversal. Kalau sebenarnya teman-teman mau masuk ini mungkin yang diperhatikan adalah sentimen apa yang bisa buat dia naik ya. Nah kalau kita kemarin lihat ya yang untuk usulan batu bara, nah itu mungkin yang bisa membuat emiten-emiten coal ini lumayan keangkat ya. Tapi balik lagi nih, kalau di bearish market ini ya, sentimen ini nggak bisa sustain lama. Biasanya kalau seperti ini ya naik bisa orang-orang pada sell on news. Nah mungkin itu yang harus teman-teman antisipasi kalau mau trading di barangnya lagi bearish nih. Nah bumi overall kita masih ngelihat arahnya masih turun sih teman-teman ya. Tapi ya hopefully itu nanti sentimen batu baranya itu disetujui. Nah kita barusan bisa lihat lagi berikutnya ngapain. Foru ini masih downtrend, masih belum menarik ya teman-teman ya. Kalau kemarin teman-teman 1 bulan 3 bulan yang lalu itu bisa banyak barang-barang yang
arahnya IPO itu cukup menarik. Nah sekarang kita lihat ya, yang bukan IPO, yang backdoor listing menarik hari-hari gini. Sekarang semua jadi nggak menarik gitu ya, banyak backdoor listing yang nggak begitu bisa perform nggak sebelumnya ya. Oke, MDKA sebenarnya kalau untuk ini ya, MDKA sih udah cukup menarik sih untuk dilihat ya. Kalau dilihat ya potensial mungkin dia akan bergerak ranging, tapi memang belum ada reversal point yang jelas. Tapi kalau kita mau coba untuk betting di sini, seenggaknya mungkin kita kasih ruang sampai 1775 untuk masuk ke MDKA. At this point harusnya risknya nggak begitu besar, jaga risk di bawah 1280 ya. Jadi kalau untuk dari emiten-emiten ini memang nggak begitu banyak yang bullish trend juga nih teman-teman ya. Tapi teman-teman mungkin baiknya sekarang jaga risknya, jangan sampai risknya nggak manageable dan kita masuknya kebesaran tuh. Nah berikutnya ada data ini juga sebenarnya kita bisa ngelihat ya, dia naiknya cepat kencang, terus turunnya juga cukup kencang. Nah ini sebenarnya perilaku dari market udah ini ya, gak begitu optimis sama market, naik cepat ya buangnya cepat juga ya. Nah kenapa kita bisa ngelihat ini ya, barang yang naik cepat turun cepat atau turun cepat naik cepat itu potensi balik arahnya lumayan gede ya. Nah tinggal sekarang kalau teman-teman lihat gini ya, bisa dibilang masih uptrend ya. So far kalau kita lihat ya memang dia belum ada new low atau structure baru ya. Tapi dari sini sampai ke bawah 19 itu kurang lebih 22% sih teman-teman ya. Kalau mau teman-teman masuk ya, menurut saya coba tunggu selama seminggu ini gimana price action yang bisa dilihat. So far kalau dilihat dari data belum ada break structure yang ke bawah. Kita mungkin bisa ngelihat dia ada potensial untuk naik ke atas lagi. Tapi balik lagi ya, market ini lumayan sepi. Hari ini transaksi cuma 9,7 triliun. Jadi harusnya jangan terlalu agresif juga. I think tahanan paling bagus ya masih tetap di cash yang kita punya. Apalagi ya, kita coba lihat ya. Antam, oke. Jadi kalau semuanya kita lihat dari Antam, terus ada satu lagi apa yang menarik ya tadi ya, naik. Nih, Antam yang perlu dikhawatirin adalah hari ini dia bukanya tuh gap up tuh. Nah, kalau setelah udah gap up ini ya, biasanya kalau udah closing gap berarti dia harus ada utang yang di bawah ya. Nah ini mungkin terus dilihat dari technical sebenarnya udah ada area resisten. Jadi menurut saya kalau mau betting ke sini mungkin harus lebih hati-hati aja. Terus kalau mau sebenarnya apa lagi ya, emiten yang hampir sama. Sebentar nih, Antam. Harta ya kalau nggak salah ya. Nah ini juga ya, malah udah gap up duluan ya. Menurut saya kalau pas ada di bawah-bawah mungkin masih boleh dilihat lah ya. Terus apalagi WiFi, data, Petro. Tadi data dibahas. Terus coba kita lihat dari WiFi ya. WiFi memang masih belum break structure, tapi udah mulai slowing down juga kenaikannya dia. Menurut saya sih kalau udah kayak gini jangan betting lagi ke sini sih, cari barang lain aja deh. Ini masih banyak barang murah juga. Nah, ini mungkin kita harus lihatnya gini nih teman-teman ya. Barang-barang yang kemarin memang kita lebih setuju, kita masih lihat barang-barang yang Konglo Stock ini mungkin lebih menarik untuk dilihat. Masalahnya gini nih teman-teman ya, sebelum kejadian itu karena barang-barang big bags pada dipukulin ya, masih digabungin ke bawah. Terus sekarang barang-barang Konglo Stock ini digabungin ke bawah, terus defense kita yang terakhir di mana? Nah ini kalau udah begini nih, fear market udah berlebihan ya. Ada baiknya sebenarnya kalau barang-barang yang flow untuk berlindungnya orang-orang di big banks atau di big caps. Nah kalau dengan barang-barang ini nggak turun aja, seenggaknya orang-orang jadi berani spek masuk lagi ke barang Konglo Stock atau barang-barang yang itu small cap ya, seenggaknya yang big capnya dapat flow dulu lah. Nah itu menurut saya sih yang harus dipertimbangkan. Nah gimana sama Petro? Nah kalau teman-teman lihat Petro tadi ada closing ya. Nah closingnya Petro ini
di akhir sesi kalau dilihat ya, nah, cuma tinggal teman-teman lihat gini nih, Petro memang sekarang masih di area support ya, kita ngeliat ini sebagai support, terus kita ngeliat juga ini moving average sebagai dynamic support kita. Kita mau ngelihat dia downtrend, potensi downtrend ya ada, tapi kalau kita lihat dari fundamentalsnya, menurut saya barang ini masih cukup menarik ya, dengan corporate action yang mau dia buat, isunya mau right issue, terus kita masih ngelihat beberapa artikel kalau dia masih ada potensial kontrak baru lah. Nah ini mungkin sebenarnya cukup menarik ya kalau saya lihat ya, tapi secara teknikal kita masih ngelihat selama dia berada di area support dan dia bisa mantul atau bisa bisa rebound, harusnya cukup menarik dari Petronya. Oke, lihat lagi yang lain. Ini gudang garam ya, gudang garam HMSP. Nah ini salah emiten-emiten yang pada rebound ya. Lama nih, jarang banget ngelihat gudang garam naik seperti ini ya dalam satu hari. Ini mungkin terakhir itu di tahun 2024 kemarin. Terus lihat ya teman-teman ya, nggak ada kenaikan yang signifikan ya. Cuman kalau kita masih ngelihat ini masih rebound yang technical rebound aja. Kita masih belum melihat alasan fundamentalnya yang lebih clear kenapa dia harus naik. Overall kalau teman-teman ngelihat nih ya, ini jelas kita nggak ngelihatnya naik ya. Kalaupun naik itu lebih kayak minor trendnya yang rebound sementara. Tapi overall kalau kita betting untuk cari rebound gini sebenarnya cukup gambling ya. Karena kita nggak setiap hari dapat 7%. Ya kadang-kadang satu hari ada yang dia dapat cuma 1%, 2%. Tapi betting lagi downtrend, di fase yang lagi downtrend sebenarnya nggak begitu wise. Itu aja sih kalau kita ngeliat dari gudang garam. AMRT juga masih dalam bearish trend, tapi kalau kita lihat dari fasenya AMRT downtrend ya, secara time frame besarnya itu dia sebenarnya masih overall masih uptrend ya teman-teman ya. Nah gimana kalau kita mau yakin dia reversal? Menurut saya tunggu seminggu 2 minggu ke depan, apakah dia bisa minimal ranging daerah sini ya, barusan kita mau lihat lagi ke depannya. Wood sebenarnya dari technicalnya cukup oke ya, Wood ya. Terus juga kalau kita lihat dari turnovernya juga ya cukup oke lah. Kita mesti ngelihat seenggaknya nggak ada buangan juga ya. So far kalau kita lihat yang ada banyak buangan ini barang-barang yang biasanya barang-barangnya fun ya. Nah kalau kita lihat dari Wood ini, selama dia nggak break dari supportnya atau nggak break dari structure marketnya, ya kita masih ngelihat upside-nya masih ada lebih ke atas, masih bisa lebih tinggi juga. Tapi mungkin main ekspektasi ya teman-teman ya, untuk naik ke atas ini mungkin takes time juga. Nah mungkin teman-teman kalau mau masuk sini lihat turnovernya berapa, jangan sampai teman-teman masuk terlalu besar. Nah gimana cara ngukur turnovernya? Mungkin menurut saya yang paling gampang ya, jangan sampai dari turnover harian tuh teman-teman punya posisi 20% dari situ. Nah mungkin 5-10% dari turnover harian itu posisi yang cukup lumayan lah, cukup oke lah. LPPF, terus kalau teman-teman lihat lagi grup-grup yang lipo yang lain pada jalan ya. Nah ini mungkin nih, ini ada KBLV, GMTD, LPKR ini pada hijau semua. Nah tinggal mana yang paling menarik. So far kalau kita lihat dari LPPF ya, kita biasanya cari pullback ya teman-teman ya. Kalau dari sini sebenarnya saya masih ngelihat gap area ini mungkin bisa dijadikan area untuk kalau mau entry points ya. Untuk sekarang kita masih di atas, jadi masih wait and see dulu kalau untuk di sini. DSSA juga naik lumayan banyak tuh kalau untuk ini ya. Tapi kalau dari DSSA kita ngelihatnya dia bergeraknya lebih ranging aja. Which is kalau area sekarang 42.000 ke 44.975 itu tinggal dikit lagi. Jadi menurut saya kalau mau masuk ke sini udah lumayan tinggi ya. Inco. Nah kalau yang untuk metal-metalan ini pada banyak rebound juga ya teman-teman lihat ya. MDKA, Antam, Inco, BRMS,
ini pada rebound karena kemarin kena panis ya, gara-gara sentimen yang royalty itu, yang mineral-mineral ini cukup nggak begitu diuntungkan. Nah, reboundnya ini sebenarnya cuma technical rebound karena overall dia masih downtrend. Jadi kalau teman-teman masuk ke sini ya menurut saya jangan dulu. PSAB itu yang lumayan ya, kayak PSAB itu bisa berapa 25% ya. Tapi kita ngelihat PSAB ini ranging juga, entry point-nya harusnya dari kemarin-kemarin 234 sampai 242, which is ya kalau sekarang udah dekat-dekat dekat-dekat area taking profitnya. Terus juga teman-teman kalau lihat MBMA itu juga rebound ya 11%, tapi lebih ke technical rebound kita lihat. Terus kalau lain-lain metalnya ya kayak ISSP itu kurang lebih 11,29%, tapi kita juga nggak bisa tahu lah kapan dia ada kenaikan seperti ini. Cuman secara sektoral ini pada lumayan naik ya. Mungkin yang terakhir itu lebih ke NCKL tuh. Hari ini juga lumayan banyak ya. Nah, mungkin dari tadi semua menurut saya yang hampir sama kayak PSAB secara teknikal yang cukup oke ya masih di NCKL sih. Oke, kita lihat MDK tadi udah, Inco udah, BBCA. Nah, akhirnya ada yang tanya Big Banks lagi nih. Hari ini juga teman-teman kalau ngelihat ya banyak Big Banks yang pada turun juga, kecuali mungkin BBRI yang berhasil rebound. Nah, kalau teman-teman lihat dari Bank BCA ini kan sebenarnya area support ya. Jadi ekspektasinya kalau di area support dan dia let's say kita salah analisa nih ya, harusnya downside-nya berapa persen. Mungkin kalau kita ngelihat dari bigger time frame-nya atau bigger data yang lebih banyak, ya harusnya area-area sekarang itu area yang lumayan oke untuk entry ya. Tapi mungkin belum ada reversal trend yang clear dari sini. Menurut saya kalau memang mau ngambil untuk trading cepat sih boleh. Nah, tinggal di sini nih teman-teman bisa ngelihat ada gap area ya sekitar 8975 sampai 8925. Nah, itu mungkin kalau teman-teman mau pakai untuk momentum trading bisa di sana sih. Mina, wah ini ada yang tanya Mina, terus ada yang tanya apa lagi nanti ya, data atau Nine. Deh, kalau dari sini ini juga udah lumayan tinggi ya. Di sini kemarin 1, 2, 3, 4, 5 hari udah pada turun. Menurut saya sih kalau mau masuk seperti ini jangan dikejar, barang lain masih banyak kok teman-teman ya. Apalagi ya, Unilever. Nah, ini juga secondary trendnya uptrend, tapi lebih kita ngelihatnya lebih ke technical rebound aja ya untuk sementara ya. Lagian kalau kita lihat kan overall hampir sama kayak yang tadi ya, gudang garam ya, lower high ya. Kalau semuanya naik ke area lower high di mana ya, let's say paling hoki-hokinya lah kita di berapa nih, 1666 ya, atau semuanya kita ngomong 1430-an lah. Nah, itu mungkin di situ kalau optimisnya mentoknya cuma sana. Anyway, karena dia masih di fase downtrend, salah satu reason kita nggak pernah update juga untuk gambarnya karena udah bertahun-tahun downtrend juga ya. Brand, nah ini salah satu yang memicu kenapa barang-barang lainnya pada turun tuh. Nah, teman-teman kalau ngelihat ya dari tadi pagi tuh yang turun malah ini duluan ya. Cuman kalau kita lihat secara teknikal ya, brand ini lebih ada gap area juga ya, kurang lebih di berapa nih, 8775 untuk full gap area pertama. Yang berikutnya ada gap area di sekitar berapa, 11 ribuan. Jadi kalau kita bicara dari brand ini sebenarnya kan downside-nya udah kelihatan ya. Anggapannya kalau di arranging ya, seenggaknya kalau turun lah, let's say cuman dari 5725 sampai 5000. Nah, itu sebenarnya downside-nya teman-teman kalau mau betting di sini. Coba ya PTBA. Nah, sebenarnya kalau dari royalti batubara tadi ya, dari batubara ini sebenarnya yang paling diemiten ya emiten-emiten kayak Indi, Bumi, AADI. Malah yang PTBA ini tidak sebagus 3 emiten tadi sih. Cuman
kalau dari technical ya, teman-teman bisa ngelihat di sini pergerakannya juga ranging. Sorry, ini gambarnya belum diupdate. Ini pergerakannya ranging, terus belum ada clear reversal juga. Terus juga kalau teman-teman ngelihat ini juga daerah dekat-dekat support ya, teman-teman mungkin kalau ngelihat dari sini downside-nya sih cuma 6% ke bawah ya, lawan upside-nya kurang lebih 40%. Tapi teman-teman ya, biasanya kalau dilihat dari PTB ini cenderung lemot ya pergerakannya ya. Jadi memang kalau ke 3.700 ya kayaknya masih jauh juga. Jadi mungkin manage ekspektasi aja. Menurut saya sih belum sekarang kalau mau masuk ke sini. Petro tadi udah dibahas, lalu dilihat lagi apa nih ya, data tadi udah dibahas. The Fed bakal cut rate ya. Ya kalau kita ngelihat ya, saya masih yakin The Fed ini sooner later dia masih akan cut rate ya. Walaupun tahun lalu dia ngomong cut rate tahun ini nggak akan seagresif tahun lalu ya. Tapi teman-teman harus ngelihat ya, kira-kira dari US sendiri sebenarnya bagus apa nggak secara ekonomi. Kalau dilihat ada beberapa report yang saya lihat itu US ini nggak lebih bagus daripada keadaan di Eropa sama China ya. Dengan banyaknya tarif yang dia berlakukan, itu sebenarnya memberikan charge buat negara lain itu malah beralih dagangnya malah ke Eropa atau ke China. Malah sebenarnya dari reportnya yang saya lihat Goldman Sachs itu ya, itu malah satu ya, Eropa ini udah murah banget ya, cukup murah ya secara PI. Terus juga dari mata uangnya juga cukup murah. Jadi dari US sendiri kalau teman-teman lihat ya, mostly kalau naik ini kan di drive sama emiten-emiten yang backgroundnya AI. Nah, China ini malah sebenarnya mereka juga ada AI, tapi costnya lebih murah ya. Jadi kalau kita ngelihat ya, bicara AI-nya si US sama AI-nya China, malah sebenarnya lebih menarik AI yang dari buatan yang China-nya ya. Jadi saya masih ngelihat ya, kalau The Fed bakal cut rate, sooner later dia nggak akan cut rate, malah sebenarnya nggak begitu baik buat negaranya ya. Jadi berapa kali cut rate-nya, nah kita masih belum tahu. Tapi so far kita masih ngelihat harusnya minimal ya 2-3 kali cut rate mungkin masih akan possible di US ya. UP, nah saya masih belum baca prospektusnya UP sih. Cuan ini hampir sama kayak Brent, cuman kalau kita lihat ini supportnya sih kurang lebih di 6.500 ya. Kalau kita mau betting, upside-nya kalau closing gap area sampai 14.075, tapi saya cukup happy kalau di 9.800. Nah, tinggal kenapa kok cuan? Kalau cuan ini kan orang masih ngelihat ya ada potensi dia masuk ke MSCI, terus juga kan dia di bawahnya masih ada Petro ya. Kalau Petronya kita percaya bagus, harusnya ya cuannya akan jadi lebih menarik juga ya. Nah, tinggal apakah nanti yang kontrak kerjanya Petro itu akan benar-benar kelihatan secara laporan keuangan ya. Kalau itu kelihatan secara laporan keuangan bagus, otomatis akan kontribusi ke atasnya, which is ya cuan ini ya. Tactical ya harusnya sih kalau mau betting entry point ya bisa di sini ya. Tapi kalau teman-teman downside-nya apa? Misalnya nih kalau si cuan nggak jadi masuk MSCI atau nggak akan masuk MSCI ya, terus jadi downtrend lagi dong, lagi turun lagi ya. Nah itu aja sih. Provider jaringan apa nih, spesifik provider jaringan? Telkom ya. Oke, kita lihat nanti. Pani, kalau dilihat dari Pani sebenarnya ya kita udah berapa kali adjust untuk entry points. Terus juga kalau dilihat dari yang kemarin waktu ada bad news itu juga sebenarnya udah mulai mereda ya. Makanya teman-teman bisa ngelihat ya, candlenya udah nggak segede-gede gini movementnya. Terus juga dari lihat memang belum ada reversal ya.
Nah, potensi mungkin kita masih ngelihat akan ada pergerakan dia ranging. Nah, mungkin teman-teman kalau mau betting ya area-area sekarang sampai 9275 itu area entry point yang paling rendah. Nah, mungkin teman-teman boleh consider. Secara Telkom sama dengan yang lain ya. Telkom ini juga masih downtrend, masih belum ada clear reversal juga. SMBR ini juga, ini malah lebih ya, nggak begitu menarik, nggak menarik malah ya. Terus WIRG juga masih nggak menarik ya. Terus apa lagi ya? Coba kita lihat ya, salah satu yang mungkin, nah ini CYBR, tapi ya ini lebih turnovernya juga nggak begitu wah juga. Terus jadi memang sektornya teknologi ya. So far kalau dari tech ya yang jalan sendirian ini. Harusnya kalau pas sektor tech itu jalannya satu industri, tapi ya mungkin CBR agak beda ya. Nah, lainnya apa ya? Kira-kira tebik nih. Secara teknikal sebenarnya lumayan oke ya tebik ya teman-teman. Cuman kita ngeliat ya, ini udah daerah resisten, jadi dia mau naik kemana lagi? Sebenarnya nggak gitu favorable secara teknikal, menurut saya masih belum menarik sih. ASI, BBNI, Inco. Nah ASI kalau mau betting ASI di 4560 mungkin cukup menarik ya kalau masuk ke sana. Tapi balik lagi ya, belum ada sentimen positif juga. BBNI pergerakannya ranging. I think kalau semuanya milih ya, saya kan lebih milih BBNI ya daripada BBRI ya. Pergerakan seenggaknya rangingnya udah kelihatan. Kalau mau masuk ke BBNI, menurut saya di area 4260 ya. Menurut saya mungkin boleh dikonsider sih kalau BBNI. Indosat dulu 10.000, sekarang 2.000, kurang itu kenapa ya Om ya? Wah, Indosat. Sebenarnya problemnya dari provider ini ya, karena ada perang harga. Terus mereka juga kalau dulu ya investasi jangka lama, investasi dulunya kan mereka masih punya yang 2G, 3G, 4G, ya sekarang ada 5G. Nah itu kan investasi yang sudah balik modal apa enggak. Nah ini yang harus diperhatiin ya. Saya belum lihat bukunya, tapi secara garis besar sebenarnya problem mereka karena ada price war juga ya teman-teman ya. Unilever udah tuh, NCKL tadi udah. Apalagi ya yang menarik kita lihat ya, kayak tower-toweran mungkin kayak Sen itu sebenarnya menarik, tapi juga tipis-tipis barangnya. Nah mungkin teman-teman kalau ada yang ngelihat berita yang belakangan keluar ini apa, taksi mulai beroperasi lagi ya. Kalau teman-teman ngelihat ya, memang belakangan udah mulai berseliweran tuh taksi-taksi yang taksi warna putih ya. Ini pada beroperasi lagi. Nah cuman teman-teman harus lihat yang menjadi sentimen apa. Salah satu yang menjadi sentimen kan rumornya ada Goto yang masuk ya. Tapi coba saya lihat dulu deh. Sebentar. Taksi. Nah ini 14 Maret kemarin ya. Penyampaian kondisi taksi terkini dan rencana RUPS taksi 2025. Nah kita mau lihat nih nanti RUPS-nya gimana. Tapi yang jelas dengan ada RUPS-nya seenggaknya memberikan sentimen positif kalau taksi ini mau jalan lagi. Nah tinggal jalannya gimana, terus gimana fundamentalnya kita sama-sama lihat ya. Terus ada apa lagi ya? Kalau ini, nah ini juga nih mungkin kalau teman-teman lihat ya. Taksi Express beroperasi lagi pakai BYD jalin kerjasama dengan grup Goto. Jadi sentimen positif lah. Makanya kalau teman-teman lihat ya dari 7 sampai harga 10 ya lumayan cepat naik ya. Nah secara teknikal sih memang teman-teman bisa ngelihat ya. Ini higher low level. Nah tinggal teman-teman kalau masuk sini ya
sesuaikan sama lotnya, sesuaikan sama risknya juga ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, oke. Men, ini mungkin dimaksud MENN kali. Nah ini sih saya skip dulu ya kalau untuk men. DCII ini juga barangnya tipis sebenarnya. Terus juga MBMA. Sektor media nanti saya coba bahas ya. Ini juga rebound technical doang. Kalau yang media saya ngelihat SMA ya, ini masih kita masih suka juga. Secara teknikal juga masih higher low level juga. Terus juga ada gap up, gap area yang harus ditutup kurang lebih 206. Hopefully dia masih on track juga teknikalnya. Dia bisa buat minimal sampai last resistance lah. Kalau kita mau coba entry ya kurang lebih 12% ya. Kalau dari entry point yang paling rendah kita di 188. BRMS saya juga masih suka, saya juga masih punya BRMS, kita masih lihat pergerakannya ranging, which is area-area sekarang bisa untuk entry area. MTech ini juga sebenarnya lumayan menarik ya. MTech area-area sekarang untuk entry point 510 sampai 530. Terus apa lagi? Excel jerang RUPS gimana? Kong sama friendnya. Nah ini teman-teman bisa ngeliat reportnya dari tim Megah, itu yang nulis Sabrina. Nanti kalau nggak ini coba lihat aja di aplikasi kita, harusnya ada sih. Iseng-iseng dulu beli taksi rupiah harga 2. Oke. Rupiah harga 2 sampai sebenarnya taksi pernah harga 1 juga ya teman-teman ya. Nah tinggal waktu beli harga 1 bisa beli banyak apa enggak. Itu bisa beli banyak, sekarang udah 100 kali lipat ya. 10 kali lipat. CBDK. Kalau CBDK juga ini juga masih belum ada reversal ya. Ini mungkin kita nunggu juga kalau untuk ini. BKSL, saya ada BKSL tapi udah exit kebetulan ya. Di harga berapa tadi? 77. Terus apa lagi nih? MSIN. Nah kalau ini nggak dulu, skip deh. Kalau ini Bumi Garuda, CTRA sama KLBF. Waduh, ini please gimana nih kalau kita ngomong CTRA, ya ini juga masih downtrend. KLBF juga masih kurang lebih downtrend, masih yang menarik sih. SMA-nya oke. Jadi kalau saya lihat dua-duanya mau entry enggak, kalau mau average down juga enggak itu. BKSL masih oke nggak? Kalau dari report-report yang ada harusnya BKSL juga menarik ya. Cuman saya sih lebih selektif aja kalau sekarang, milih yang dimana pas lagi bisa naik kita taking profit sih. BBRI sama Petro tadi udah dibahas juga untuk BBRI Petro. Coba ya apalagi ya menarik ya. Sebenarnya 1 bulan terakhir kita coba cari dari technical itu lumayan susah sih teman-teman ya. Kalaupun ada biasanya barangnya nggak begitu liquid ya. Kalau semuanya kayak tadi ya kayak DSSA itu juga udah mau taking profit area. Mungkin yang masih di bawah kita masih lihat Dewa itu ada di stock pick kita juga. Mungkin ADI ya menurut saya masih kita masih mau cari entry point baru atau average down kalau masih kita punya. Terus oke, coba FWCT. Ini sebenarnya menarik ya, boleh dikonsider juga. Tapi saya belum lihat ya berapa turnover dia tiap harinya. TAPG juga sebenarnya saya juga suka ya, tapi udah di atas. Banks, BMRI, ya ini masih di bawah, boleh dikonsider juga. Tapi ya BMRI atau BBNI ya, kalau saya sih lebih suka BBNI-nya tadi. Raja dia kemarin lumayan banyak juga turunnya. Menurut saya juga masih belum ada reversal point yang jelas. Saya sih lebih hindarin dulu kalau ini ya. Ya overall barang-barangnya juga
pilihannya nggak begitu banyak ya, itu aja. Jarang banget barang-barang yang kayak PSAB hari ini naik 25% ya, kecuali teman-teman beli di bawah. Kalau mau beli lagi di atas, balik lagi ya. Saya selalu percaya satu hal ya, yang kemarin waktu dari eranya Donald Trump yang pertama kali ya, barang itu cenderung bergerak ranging teman-teman ya. Otomatis kalau bergerak ranging ya, itu kayak satu hari naik, satu hari turun, satu hari naik, satu hari turun. Walaupun overall dia naiknya ke arahnya ke atas, tapi bergeraknya begini-begini doang tuh. Nah kalau sudah seperti itu biasanya jangan sampai udah cuan tapi nggak DTP, baru jadi rugi gitu ya. Ini juga udah lama banget saya nggak lihat BNGA ya. Wah ini juga downtrend ya. BRPT ini juga nggak menarik masih ya. Telkom tadi udah dibahas juga. Oke, TPIA itu ada di stok kita masih suka juga untuk TPIA. Entry level sekarang naik. Emang ada ya naik ya? Wih, ada ya. Wih, beneran naik ya. Nah, ini boleh nih kalau begini-begini ya, cari yang begini-begini. Nah, ini masih oke lah gitu. Naik. Oke, sama tadi FVCT ya. Oke, apalagi nih MBMA tadi udah bahas, BBCA tadi udah bahas. Jadi agak susah juga ya milihnya. Mungkin kalau saya based on technical aja, kita ngelihat sebenarnya mana sih emiten-emiten yang kira-kira pas lagi pullback resikonya masih masuk akal, ya mungkin kita bisa berani betting. Salah satunya menurut saya ya ini saya juga lumayan suka. Technical dia masih di area support resisten ya, tapi mungkin karena risknya kita jaga supaya agak lebar aja ya, jadi 25% ya teman-teman mungkin perhatiin jangan sampai masuk kebesaran. Terus kemarin kalau ada yang tanya yang backdoor listingan itu sebenarnya cukup banyak ya. Mungkin yang lain-lain ya ada inilah yang kecil-kecil yang lucu-lucu ya. Nah ini mungkin yang lebih yang ada story-nya, satunya taksi ya teman-teman. Kalau lihat ya tadi ada news juga. Ini juga kalau teman-teman lihat ya, tapi ini udah lumayan tinggi ya kalau 9 ya. Saya sih udah taking profit kalau dari sini udah nggak ada. Terus apa lagi ya, coba kita lihat lagi yang lucu-lucu. Itu ada Indo juga yang umurnya ada backdoor listing juga. Terus ada ini juga, ini di bawah pas mantul juga. Secara teknikal ya ini juga lumayan menarik harusnya NIZ. Terus apa lagi ya, ini juga ya. Jadi cari yang trennya kelihatan jelas naik aja gitu loh. Kalau kita cari yang fundamental sekarang banyak tuh yang murah-murah, tapi sebenarnya nggak ada flow juga ya. Segangannya barang-barang begini mungkin buangannya nggak ada gitu. Pewon ini sih masih nggak kemana-mana ya. Pewon ini juga pergerakannya biasanya lemot juga. Kalau kita masuk ke Pewon harga-harga sekarang ya risikonya sampai 366 lah. Obat. Nah ini sih saya nggak dulu kalau ini. Mungkin itu dulu sih teman-teman ya. Overall kalau kita lihat kita masih nunggu sentimen positif ya, baik dari regional maupun dari pemerintah. Kalau kemarin udah ada yang APBN yang dipaparkan sama Bu Sri Mulyani ya. Sebenarnya dari APBN ini kan harusnya kita bisa nerka-nerka lah pemerintah ke arah kemana ya. Tapi yang jelas kemarin yang kita tunggu APBN selama 2 bulan belum terbit, akhirnya ya udah mulai kelihatan lah. Nah tinggal sentimen positif apa lagi ya, mungkin yang paling dekat yang kita bisa ekspektasikan. Let's say pemerintah mau turunin suku bunga ya, harusnya kalau pemerintah cukup agresif turunin suku bunga waktu di bulan April nanti akan jadi stimulus juga buat kita. Mungkin kalau MDK tadi udah dibahas sih Om, mungkin telat ya, nanti lain kali coba lihat
ininya saya yang ulangannya ya. Mungkin itu dulu sih teman-teman ya untuk update-nya secara seputar teknikal. Nggak usah terlalu agresif. Semakin banyak cash-nya kita, semakin benefit buat kita pas lagi waktu ada barang murah sih. Itu aja sih teman-teman. Thank you and sampai jumpa next week.